Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar terkait dengan pemeriksaan biaya bayar di muka dan pajak bayar di muka. Oke. Untuk pembahasan yang lebih spesifik, kita akan membahas tentang asuransi bayar di muka, kemudian sewa bayar di muka, dan pajak bayar di muka. Oke. Ehm, biaya bayar di muka ini dikelompokkan sebagai current asset atau aset lancar atau aktiva lancar. Kenapa? Karena memang manfaatnya kurang dari 1 tahun atau sama dengan 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Jadi jangka pendek. Nah, contoh perkiraan apa saja yang biasanya digolongkan sebagai biaya bayar di muka? Ada prepaid insurance ya atau asuransi bayar di muka, ada sewa bayar di muka, dan ada lainnya bayar di muka lainnya seperti iklan, promosi dan seterusnya. Kemudian lagi ada yang namanya pajak bayar di muka. Ya, Anda mudah-mudahan memang sudah kebayang apa yang dimaksud dengan bayar di muka karena memang sudah dipelajari pada materi sebelumnya ya, seperti intermediate mungkin. Ya. Oke. Nah, di sini ada sedikit penjelasan bahwa pajak bayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong dan dipungut oleh pihak ketiga yang nantinya akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan ya untuk PPN. Kemudian contoh pajak bayar di muka adalah ada PPh 22, kemudian PPh 23, PPh 25, kemudian PPN masukan. Oke. Nah, apa tujuan pemeriksaan atau audit objektif dari biaya bayar di muka dan pajak bayar di muka? Yang pertama adalah untuk memeriksa apakah terdapat pengendalian internal atau internal kontrol yang baik terhadap biaya bayar di muka atau pajak bayar di muka. Jadi audit itu bertujuan untuk memeriksa, untuk memastikan bahwa untuk meyakinkan auditor apakah terdapat pengendalian internal yang baik atas biaya bayar di muka dan pajak bayar di muka itu sendiri. Yang salah satu tujuannya nanti ketika melakukan audit lebih lanjut adalah untuk menentukan besarnya sampling yang akan digunakan. Kemudian tujuan pemeriksaan dari biaya bayar di muka dan pajak bayar di muka itu adalah untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya itu sudah dicatat sebagai biaya bayar di muka. Artinya apakah ada transaksi yang terkait dengan bayar di muka, artinya yang memiliki manfaat untuk tahun berikutnya itu sudah dicatat sebagai biaya bayar di muka. Lalu untuk memeriksa apakah biaya bayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan itu sudah dibebankan atau sudah dicatat. Ya, artinya begini. Jadi, ketika ada transaksi yang memiliki manfaat untuk beberapa tahun ke depan, itu apakah sudah dicatat sebagai biaya bayar di muka? Ya, apakah transaksinya ini transaksi terkait biaya ya. Jadi apakah biaya yang dikeluarkan lalu biaya tersebut bermanfaat untuk beberapa tahun ke depan, apakah itu sudah dicatat sebagai biaya bayar di muka. Nah, yang kedua, ketika dicatat sebagai biaya bayar di muka, apakah di setiap periode tahun berjalan itu sudah dilakukan pembebanan. Ya. Oke. Lalu kemudian tujuan dari pemeriksaan atau biaya dan pajak bayar di muka ini adalah untuk memeriksa ini yang terkait dengan pajak ya, apakah pajak bayar di mukanya itu telah didukung oleh bukti setoran yang valid ya, telah didukung oleh bukti pemungutan pajak yang sah dan lengkap tentunya, sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Lalu yang pastinya yang terakhir adalah tujuan pemeriksaan itu selalu untuk memeriksa apakah penyajian biaya bayar di muka dan pajak bayar di muka itu telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prosedur pemeriksaan biaya bayar di muka dan pajak bayar di muka.
Secara umum kita bagi dua, yaitu compliant test ya, seperti biasa compliant test, yaitu tes ketaatan, dan substantive test, tes kewajaran saldo. Nah, di pembelajaran terdahulu kita sudah bahas, ini sudah kita tampilkan juga beberapa contoh compliant test, yaitu yang pertama adalah mempelajari dan mengevaluasi internal control ya, atau pengendalian internalnya, bisa melalui flowchart, bisa melalui wawancara atau interview, bisa melalui kuesioner, internal control questionnaire ya. Beberapa bentuknya sudah disajikan di perkuliahan terdahulu. Kemudian setelah mempelajari dan mengevaluasi internal kontrolnya, tentu tarik kesimpulan apakah internal kontrolnya itu lemah, sedang atau kuat ya. Nah, setelah itu dilakukan, maka lakukanlah yang dinamakan substantive test. Baru kita lakukan pengujian terhadap angka-angkanya, terhadap saldo-saldonya. Nah, di sini kita bahas, kita bagi atas beberapa bagian. Yang ini adalah prosedur pemeriksaan atau substantive test untuk rent dan atau insurance ya. Jadi untuk akun sewa bayar di muka dan asuransi bayar di muka itu lebih kurang seperti ini. Yang pertama tentu kita minta rincian dulu ya, kita minta rincian dulu akun prepaidnya, akun bayar di mukanya per tanggal neraca. Kalau seandainya kita meriksa sewa bayar di muka, itu yang pertama kali kita minta dulu apa rincian sewa bayar di mukanya. Kalau seandainya kita memeriksa asuransi bayar di muka, maka yang kita minta pertama itu adalah rincian dari asuransi bayar di mukanya gitu ya. Kemudian setelah kita minta, lalu kita cek mathematical accuracy-nya. Setelah kita peroleh datanya, kita cek apakah perhitungan matematisnya itu akurat. Lalu kemudian kita cocokkan saldo prepaid-nya ke general ledger. Kita cocokkan saldo dari data yang kita peroleh tadi ke general ledger, apakah sesuai apa tidak. Lalu kemudian kita cocokkan saldo prepaid-nya dengan kertas kerja tahun lalu tentunya. Oke, secara rinci seperti ini. Yang pertama kita minta rincian prepaid per tanggal neraca. Kita minta, kemudian lalu kita bikin life schedule-nya ya, prepaid expense-nya misalnya seperti ini. Nah, ini apa namanya, untuk khusus untuk apa ini, asuransi ya. Nah, misalnya ini asuransi bayar di mukanya ada 161 juta sekian, prepaid insurance untuk ini mobil ini sekian, insurance transfer expense ada sekian rupiah nilainya. Nah, minta rinciannya. Ini ada rincian asuransi, ada beberapa asuransi. Nah, setelah minta rincian apa lagi? Nah, jadi ini adalah merupakan penjelasan dari ini ya, minta rincian. Yang kedua, cek mathematical accuracy. Nah, oke. Yang kedua, cek mathematical accuracy. Nah, jadi kita jumlahkan. Kita jumlahkan 1 2 3, jumlahkan ke bawah. Setelah kita jumlahkan, tentu nanti kita berikan tick mark footing. Ya, nah, itu sudah Anda jalanilah ya di beberapa latihan terdahulu. Kemudian yang ketiga, cocokkan saldo prepaid dengan general ledger. Nah, jadi masing-masing saldo ini kan kita periksa ke masing-masing buku besarnya, apakah jumlahnya sudah sesuai apa belum. Kalau sesuai, beri tick mark GL ya. Nah, ini kan Anda juga sudah tahu ini isinya apa. Untuk kolom adjustment ya, ada debit dan ada kredit. Kemudian ini adalah audited balance-nya ya, adalah merupakan formulasi dari unaudited balance-nya ditambah atau dikurangi debit ditambah atau dikurangi kredit. Jadi ini adalah hasil audit ya. Oke, cocokkan saldo prepaid dengan GL sudah. Lalu apa lagi? Yang keempat adalah cocokkan saldo awal prepaid dengan kertas kerja tahun lalu ya. Nah, ini dia nih. Tahun lalu ini audit tahun lalu ini disesuaikan lah, ditelusuri ke saldo audit tahun sebelumnya. Kalau seandainya sesuai, maka beri tick mark. Salah satunya adalah PY, prior year ya. Nah, setiap tick mark ini bikinlah keterangannya di bawah. Saya rasa Anda sudah khatam tentang ini. Oke. Apalagi prosedur berikutnya, lakukan vouching ya, dan kemudian periksa lease agreement untuk rent. Jadi untuk sewa, tentu Anda periksa setelah tadi let schedule itu Anda lakukan pemeriksaan 4 tadi, tentu sekarang Anda periksa ke menelusuri dokumennya, lakukan vouching ya. Nah, kalau untuk sewa tentu dokumennya adalah dokumen kontrak ya, kontrak sewa tentunya, atau lease agreement-nya ya. Jadi lihatlah sewanya dengan siapa, nilai sewanya berapa, jangka waktu sewanya
berapa lama, itu Anda tentukan, maksudnya Anda periksa sehingga Anda bisa menentukan nanti berapa jumlah yang harus dibebankan per tahun. Misalnya kontraknya senilai 12 juta per tahun, misalnya sewa gudang lah, anggaplah. Ya, kita anggap angka murah aja deh. 12 juta per tahun. 12 juta per tahun eh, 12 juta per tahun, sementara klien mengontrak selama 3 tahun. Berarti total kontraknya adalah 36 juta. Nah, 36 juta nilai kontrak itu berarti nilai per tahunnya itu adalah 12 juta, maka di setiap tahun harus dibebankan sebanyak 12 juta. Apa jurnal untuk mencatat sewa bayar di muka ketika terjadi transaksi? Ya, Anda harus tahu itu. Lalu apa kemudian setiap tahun apa jurnal yang harus dibuat ketika melakukan pembebanan atas sewa tersebut? Nah, Anda harus tahu itu. Kalau lupa, ayo silakan belajar lagi. Oke, kemudian itu kalau untuk sewa. Kalau untuk asuransi gimana? Untuk asuransi, dokumen yang harus diperiksa itu adalah kontrak asuransinya atau biasa yang disebut dengan polis asuransi. Di polis asuransi itu bisa kita ketahui berapa preminya, jangka waktu asuransinya, nilai pertanggungannya, dan klausul-klausul lainnya. Ya, jadi periksalah polis asuransinya, lalu cocokkan dengan rincian prepaid insurance. Artinya ini masih dalam tahapan yang Anda cocokkan adalah jumlahnya, ya, jumlah asuransinya, nilai asuransinya berapa, nilai preminya berapa per tahun, kemudian pertanggungannya berapa, dan jangka waktu asuransinya berapa lama. Kemudian lakukan pencocokan atau tie up dan tie in total yang dibebankan sebagai biaya sewa, biaya asuransi ke laporan laba rugi. Jadi nanti kan setelah Anda ketahui, nanti setelah Anda mampu mendeteksi berapa biaya asuransinya, biaya beban asuransinya, biaya berapa beban sewanya per tahun. Nah, angka itu nanti Anda tie in, Anda tie up ke laporan laba rugi. Jumlahnya harus sama, ya, jumlah harus sama. Oke. Kemudian untuk asuransi, periksa apakah nilai pertanggungan itu cukup atau tidak. Dalam artian pertanggungannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Misalnya untuk asuransi sebuah gudang misalnya. Nah, gudang itu misalnya anggaplah nilai persediaan yang dilindungi oleh gudang itu, nilai persediaannya adalah 1 miliar misalnya. Nah, kalau seandainya nilai persediaan itu 1 miliar plus bla 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 di dalam gudang itu anggaplah 1,5 miliar, maka pertanggungannya jangan kira-kira lebih kurang 1,5 miliar, atau misalnya 2 miliar atau di bawah itu sedikit, kira-kira seperti itu, ya. Jangan sampai persediaannya bernilai 1 miliar di dalam gudang, berikut bla bla blanya itu sehingga 1,5 miliar lah kira-kira nilai dari isi gudang dan isinya itu, sementara pertanggungannya 300 juta. Itu kan artinya terlalu kecil. Artinya 300 juta itu sebetulnya tidak melindungi, ya, tidak, kalau seandainya terjadi peristiwa kebakaran, terjadi klaim, pertanggungannya tidak mencukupi untuk menutupi kerugian yang terjadi. Atau terlalu besar sehingga kita perusahaan ikut premi yang pertanggungannya sampai 5 miliar. Nah, itu cari untung namanya, ya. Oke. Lalu kemudian setelah Anda melakukan perhitungan berapa yang dibebankan, berapa yang harus dicatat, berapa yang harus diamortisasi misalnya. Nah, ketika tidak sesuai dengan perhitungan yang seharusnya, maka buatlah usulan jurnal penyesuaian yang diperlukan. Ya, ini jurnal penyesuaian ini usulannya tidak selalu ada, ya. Jika ada, buatlah usulan jurnal penyesuaian. Oke. Nah, untuk prepaid advertising gimana? Untuk prepaid advertising atau iklan, ya, iklan bayar di muka, sebetulnya sama sih sebetulnya. Sebetulnya sama, prosedurnya lebih kurang sama, membuat let schedule tadi, kemudian periksa dokumennya. Yang berbeda paling dokumennya saja, ya. Nah, ini minta rincian prepaid advertising, kemudian cek footing dan cocokkan dengan saldo GL sama. Kemudian periksa bukti pembayaran dan surat perjanjiannya,
ya dalam bentuk kontraknya atau dalam bentuk kwitansi kalau seandainya transaksinya terlalu sederhana dan seterusnya. Yang penting ada bukti yang valid, ya. Lalu kemudian periksa lagi kebenaran pembuatan ke laporan laba rugi, sama persis. Yang berbeda itu hanyalah mungkin bentuk dokumen kontraknya saja. Oke. Kemudian prepaid tax. Nah, setelah minta rinciannya, cek lagi footingnya atau kebenaran matematisnya, kebenaran penjumlahan matematisnya. Kemudian ini bandingkan angka prepaid tax-nya dengan rincian SPT PPh badan ya, kalau pajak ya. Nah, sudah paham ini. Lalu kemudian untuk PPN bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT masanya. Ya. Jadi lebih kurang seperti itu. Intinya adalah setelah lihat schedule tadi, Anda buat, kemudian lalu periksa, lakukan vouching ke dokumennya. Dokumennya lebih kurang intinya, substansinya sama apa yang harus dilihat, yaitu berapa lama periodenya, berapa nilainya, yang berapa harus dibebankan dan seterusnya. Ya, yang berbeda mungkin bentuk kontraknya saja. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.